Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Pada hari ini saya, LK Sesti SSD, berkesempatan sebagai host talk show yang akan memandu acara sosialisasi edukasi, adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan, yang tentunya pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang pola hidup sehat dan perlunya kita mengetahui sejak dini ciri-ciri imunitas menurun, dan nantinya akan disampaikan menurut pandangan agama Islam. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Afrizal dan Bapak Ustadz HM Sudrajat. Assalamualaikum Bapak Ustadz Afrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Sudrajat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Bapak yang saya hormati, pada hari ini Bapak telah hadir bersama-sama kita dalam serangkaian acara. Nantinya kita akan sama-sama mendengarkan ya sedikit materi dari Bapak, bahwa kita sudah ketahui bersama bahwa kita telah dilanda pandemi COVID-19. Tentunya sudah banyak korban pada saat ini ya, sudah banyak kerugian yang kita alami dari COVID-19 ini. Ini telah melanda kita semua dan tentunya ya kita merasa banyak kerugian, baik itu korban kehilangan keluarga yang kita cintai, baik itu kehilangan materi atau kesempatan waktu yang tidak bisa dibayar. Berapa banyak waktu kita berada di rumah untuk menghindari COVID-19 ini. Jadi untuk itu pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan Bapak Ustadz, menurut pandangan agama Islam, bagaimana cara kita menjaga pola hidup sehat pada masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kemudian kita juga mengenal bagaimana ciri-ciri imunitas tubuh kita menurun agar kita dapat mengantisipasi diri supaya kita dapat mencegah terjadinya COVID-19 ini semakin menyebar. Mungkin pada kesempatan ini kita akan mendengarkan secara panel materi dari Bapak Afrizal terlebih dahulu, dan nanti dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Sudrajat tentang pola hidup sehat. Pada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa masyarakat Kota Dumai yang tercinta, kembali kita sebagai orang-orang yang beriman tentunya tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kepada Nabi kita yang kita banggakan dan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terima kasih kepada para pemirsa masyarakat Kota Dumai yang tercinta. Pada siang hari ini akan diberikan materi tentang penyampaian pola hidup sehat di era kebiasaan baru ini. Ya, kebiasaan baru ini. Baik, pola hidup sehat ini mungkin kita tinjau dari dua perspektif, dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang secara umum, kemudian sudut pandang secara
syariat Islam. Sudut pandang secara umum ini mungkin bisa saja tergabung di sana ahli gizi, ahli medis, kedokteran, ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli sosial dan budaya. Nah, maka secara umum menurut perspektif umum ini pola hidup sehat itu ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Yang pertama, makanan dan minuman yang bergizi. Ya. Yang kedua, istirahat yang teratur. Ada jam tidur, ada jam olahraga, ya, ada jam santai. Nah, itu termasuk di antara langkah-langkah pola hidup sehat. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri itu ya semuanya, ya. Gigi, ya, mata, pokoknya semua yang melekat dalam diri kita ini kita jaga kebersihannya. Itu dengan cara, kalau dalam Islam tentu berwudu, mandi, ya, kemudian mengganti pakaian, kemudian menjaga tempat tinggal kita, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah menjaga kebersihan lingkungan, halaman dan pekarangan rumah kita. Kemudian yang selanjutnya olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur, baik ketika pagi habis salat subuh ataupun ketika sore hari, ya, sore hari. Nah, itu secara umum menurut pandangan perspektif umum. Kemudian menurut pandangan Islam, nah sebelum itu mungkin saya ingin sampaikan bahwa di dalam konteks ayat Al-Quran dan hadis Rasul bahwa kesehatan itu sangat penting. Sehingga ada ayat yang khusus membicarakan tentang kesehatan. Ada hadis yang khusus membicarakan tentang kesehatan. Nah, salah satu di antaranya apa? Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 88, nanti teks ayatnya bisa dilihat oleh pemirsa di rumah, ya, buka Al-Quran, yang artinya, dan makan makanan yang halal lagi baik. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu yang halal lagi baik, ya. Jadi ini makanan yang halal baik ini adalah salah satu pola hidup sehat menurut Islam. Allah sendiri yang memberikan caranya. Kemudian yang kedua, di dalam kesehatan ini juga terkadang-kadang masyarakat itu belum sepenuhnya menjaga dengan sebaiknya. Maka hikmah dari COVID-19 ini sesungguhnya hikmah positifnya, ya, semua elemen masyarakat itu menjaga, mulai dari keluar rumah, bahkan di rumah, ya, semuanya itu harus cuci tangan, pakai masker, bahkan sekarang ada namanya facial, ya. Begitu sesungguhnya ajaran Islam itu semuanya ajaran Islam seperti itu, ya, seperti itu. Itu hikmah. Maka ada dua nikmat Allah ini yang selalu manusia lalai mensyukurinya. Artinya tidak menjaganya. Ni'matani maghmunun fihima as-sihhatu wal faragu, katanya. Ada dua nikmat Allah yang sering manusia lalai mensyukurinya. Kesehatan, as-sihhatu wal faragu, waktu luang. Ya, sudah sakit baru kita kasak kusuk, baru kita menjaga kesehatan. Ya, namun sesungguhnya kan sebelum sakit itu datang. Kemudian waktu luang, banyak waktu kita yang luang, ya, banyak tersia-siakan, terbuang begitu saja, ya. Kemudian yang ketiga dari hadis Rasul juga dikatakan bahwa pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Salah satu di antara hadis itu disebutkan sihataka qabla saqamika. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit tak ada lagi. Ya, banyak yang terkendala. Ya, aktivitas kita terkendala, makan kita terkendala, ibadah kita terkendala. Nah, tapi selagi sehat, mari kita jaga kesehatan. Ini. Kemudian langkah-langkah di dalam Islam itu, para pemirsa yang berbahagia, pola hidup sehat menurut Islam itu, ini tentu apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita itu adalah contoh uswah. Yang pertama, cepat tidur dan cepat bangun. Nah, Nabi seperti itu, para sahabat seperti itu. Cepat tidur, cepat bangun. Kalau kita bergadang sampai larut-larut malam, maka tentu kekebalan tubuh kita melemah. Imun kita menurun. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Sudrajat, ya. Nah, bagaimana Rasul tidur? Rasul itu tidur supaya sehat, beliau matikan lampu.
Nah, kenapa? Karena dari berbagai penelitian bahwa dengan mematikan lampu tadi itu ada yang muncul di sana tadi itu adalah hormon, ya, hormon melatonin namanya, ya. Nah, itu dia muncul ketika lampu mati. Kalau lampu hidup, nah itu hormon itu tidak akan muncul. Maka Rasul seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasul itu tidur miring ke kanan. Ya, dalam ilmu kesehatan kita baca juga dengan tidur miring ke kanan itu jantung kita sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak tidur tengkurap. Karena tidur tengkurap itu ya dibenci oleh Allah, ya, dibenci oleh Rasulullah. Itu salah satu. Terus ya. Kemudian yang kedua, sering puasa sunnah. Nah, maka Nabi Senin, Kamis itu puasa sunnah. Karena hari Senin, Kamis itu kan di dalam hadis Nabi, itulah amalan kita dihadapkan oleh Allah sekali seminggu. Nah, ya, puasa sunnah. Karena puasa itu membuat kita sehat. Karena perut kita ini itu seperti mesin mobil, mesin Honda, perlu ada istirahat. Nah, puasa itu adalah untuk mengatur bagaimana kita mengisi perut. Karena perut kita ini dibagi dengan 3 bagian. Sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Nah, ya. Jadi dengan puasa, sumu tasihu kata Nabi, puasalah kamu agar kamu sehat. Nah, mungkin Nabi bersabda itu kalau Nabi tidak mengalaminya. Maka Nabi dan para sahabat itu selalu berpuasa rutin, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah marah. Nah, dalam kondisi kita serba sulit, kata ibu kita tadi host, ya, ekonomi kita sulit, banyak, ya, maka kita jangan mudah marah. Karena apabila kita marah, maka tubuh kita akan tidak sehat. Maka dilarang dalam ayat Al-Quran, wala tahasadu wala tabaghadu, jangan kamu hasad, jangan kamu marah. Karena marah itu cenderung nanti ke hal yang negatif. Inna nafsa la amaratum bisu, sesungguhnya nafsu amarah itu cenderung kepada kejahatan. Apalagi marah yang tidak terkendali memuncak-muncak. Ya, ini. Jadi tidak sehat kita jadinya. Bahkan kalau marah bisa-bisa kita, apalagi kita ada gejala jantung. Nah, itu kan bisa, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Maka dalam Islam sebelum kita kemana-mana kita dianjurkan berwudu. Jadi berwudu ini bukan hanya ketika kita mau sholat. Keluar rumah kita, ke pasar kita, mengajar kita, ke kantor kita berwudu. Insya Allah dengan menjaga wudu ini, maka insya Allah COVID-19 ini akan jauh dari kita. Ya, jauh dari kita. Jadi berwudu. Kemudian menjaga pola makan dan minum. Ya. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Itu artinya tidak boleh berlebihan. Ya, Nabi seperti itu, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Kenapa? Karena yang tadi, karena ada perut kita tadi itu ada udara, ada air, sepertiganya ada makanan. Ya. Kemudian olahraga yang teratur. Nah, kalau dalam Islam olahraga itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, berkuda, ya, memanah, berenang. Nah, itu olahraga yang dianjurkan dalam Islam, ya. Nah, jadi olahraga yang teratur itu adalah merupakan pola hidup sehat. Kemudian gemar berjalan kaki, ya. Agar apa? Agar kaki kita tadi itu darah-darah yang ada di tubuh kita tadi itu hidup dan jalan, ya. Kalau kita berdiam diri saja, ya. Di tengah COVID-19 ini kita bisa, tapi dengan catatan jangan sampai kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya. Bawa anak kita pakai masker. Setelah itu nanti pulang kita cuci tangan, mandi, insya Allah sehat. Imun kita akan meningkat. Kemudian berdoa sebelum makan dan minum. Nah, jadi makan dan minum apabila kita awali dengan berdoa, itu menurut penelitian Jepang, Dr. Emaru, Emonoto, dia mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan molekul-molekul yang baik. Jadi apabila kita minum, apabila kita makan, didahului dengan membaca doa, maka makanan dan minuman tadi itu akan bisa menambah molekul-molekul di tubuh kita yang baik. Sebaliknya apabila tidak dibaca doa, maka tidak akan bertambah yang baik dia. Ini penelitian orang Jepang, penelitian. Kalau penelitian tentu sudah dijamin
apanya itu ya, keabsahannya. Kemudian tidak berlebihan. Maka di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi makan, minum kalau berlebihan juga tidak akan membawa sehat. Jadi sederhana, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kita kalau makan kadang-kadang sesuai keinginan, padahal bukan itu kebutuhan. Jadi makan dan minuman itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, ya, pola hidup sehat juga di dalam agama Islam itu adalah bersedekah. Bisakah bersedekah membuat hidup kita sehat? Iya. Apalagi rohani. Terhindar kita dari penyakit yang namanya pelik, kikir, ya, dan juga termasuk penyakit kita ya jasmani. Dengan kita bersedekah memberi itu, maka kita senang. Kalau kita senang, hati kita senang, maka terhindar dari penyakit. Tapi apabila kita gelisah, maka penyakit mudah hinggap. Jadi dengan bersedekah memberi itu, karena tidak semua orang di dalam kehidupan ini, Bu, tidak semua orang yang suka menerima. Ada orang yang pas-pasan tapi dia bisa memberi dan waktu pas itu luar biasa. Nah, ya. Tudfa'ul bala bidoa wa ribis sadaqat, kata Nabi. Tolaklah bala itu dengan banyak berdoa, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nah, mungkin itu saja secara sekilas dan waktu yang ada ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan selaku orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada agama kita itu Islam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk kecerdasan untuk menjaga amanah Allah ini dengan pola hidup yang sehat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afrizal ya, tadi telah memaparkan secara panjang lebar bagaimana kita untuk menjaga pola hidup sehat ya Pak ya. Mungkin pola hidup sehat ini tidak bisa kita ciptakan kalau kita tidak mengenal terlebih dahulu bagaimana deteksi terlebih dahulu bagaimana imunitas kita menurun ya Pak ya. Jadi pada kesempatan ini juga kita minta kesiapan Bapak untuk memberikan materi bagaimana mendeteksi ciri-ciri imunitas yang menurun. Mungkin kepada Bapak Ustadz Sudrajat kami silahkan. Terima kasih kepada Ibu Has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya abada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa di studio yang kami hormati, Dumai itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, khususnya nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di studio dan kita bisa mendengarkan acara yang sedang ditayangkan pada pagi hari ini. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Afrizal tadi bahwa tentang pola sehat, tentu pola sehat itu kita harus mengenal juga ciri-ciri imunitas menurun. Ada 6 tanda-tanda daya tubuh kita melemah. Ini kadang-kadang kita tidak sadar bahwa daya tahan tubuh kita lemah karena sakit itu karena obat. Padahal ada beberapa yang harus kita perhatikan. Bagaimana daya tahan tubuh kita melemah itu? Yang pertama, ini tandanya adalah mudah lelah. Padahal kita baru bekerja sebentar, melaksanakan aktivitas sebentar, kita merasa lelah. Inilah tanda-tandanya tubuh kita itu melemah atau imun menjadi menurun. Yang kedua, sering demam. Lalu berikutnya sering sakit kepala dan sering pilek. Kulit dan mata menguning. Luka, kalau ada luka dalam tubuh kita itu sulit sembuh kalau tubuh kita itu lemah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara untuk membangun kembali daya tahan tubuh kita yang melemah tadi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dengan baik, termasuk sering mencuci tangan. Ini yang pertama, itu menjaga kebersihan itu. Kita harus memperhatikan kebersihannya benar-benar. Menurut penelitian
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang berbasis di Amerika Serikat, menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan itu di waktu-waktu tertentu. Yang pertama ketika sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Ini kita wajib mencuci tangan. Lalu yang kedua setelah bersin dan batuk. Makanya kita dianjurkan, apalagi kita sedang dalam keadaan wabah virus corona ini, dianjurkan memakai masker. Karena sumber penyakit itu dari cairan, sumber virus dari cairan. Maka dianjurkan pemerintah kita, para dokter itu menentukan memakai masker itu, agar ketika bersin dan batuk itu tidak terkena, kalau ada virus kita terhindar dari virus oleh kita sendiri. Yang berikutnya sebelum dan sesudah merawat yang luka. Kalau ada yang luka, kita dianjurkan mencuci tangan duluan. Mencuci tangan dulu, lalu setelah membersihkan luka juga mencuci tangan, agar kita kalau ada virus tidak menyebar kemana-mana. Dan berikutnya setelah melakukan kontak dengan orang yang sakit. Nah, kadang-kadang kita sering menjenguk orang sakit, ya, tidak mengabaikan. Padahal kita bahwa yang penyakit itu penyakit asma, ini sangat menular sekali. Apalagi kita ada virus corona, ya, terkena virus corona. Nah, kita mengabaikan. Maka dengan tidaknya memperhatikan mencuci tangan itu, kita akan menyebar dari kita terus menyebar kepada keluarga kita. Ini akibat tidak memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah, anjuran dokter, anjuran agama, selalu mencuci tangan. Lalu setelah menyentuh hewan, termasuk memberikan makan hewan, membersihkan kotoran hewan, ini sangat rentan sekali, dianjurkan mencuci tangan. Dan yang terakhir setelah menyentuh sampah, ini kadang-kadang tidak memperhatikan. Kadang setelah kita membersihkan sampah, kita memegang makanan, ambil makanan. Ini sangat rentan sekali. Padahal sampah itu sudah terkumpul bakteri-bakteri. Udah ada virus-virus penyakit itu. Maka inilah dianjurkan untuk mencuci tangan itu. Nah, yang berikutnya menghindarkan dari orang sakit. Orang yang kekebalan tubuhnya melemah, itu berusaha untuk menghindarkan dari sakit. Apalagi sakit yang sangat parah sekali, sangat sakit kronis. Ini bisa mudah rentan terkena virus, terkena penularan dari penyakit yang dibawa oleh orang-orang tersebut, terutama penyakit punya dia sedang pilek atau infeksi lain, ya. Karena penyakit itu akan timbul virus itu dari berbentuk cairan. Nah, makanya itu dianjurkan kita menjaga, hindari orang-orang ketika kita tubuh lemah itu, imun kita menurun, kita menjaga dari orang-orang yang terkena sakit, ya, terutama sedang infeksi yang sangat sakit, yang sangat kronis sekali. Lalu yang berikutnya, makanan-makanan yang sehat, jaga makanan yang sehat. Tadi sudah dijelaskan juga dengan konteks hadis Rasulullah SAW oleh Ustaz Pak Afrizal, bahwa menjaga makanan itu, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, dapat meningkatkan tubuh secara keseluruhan. Makanan artinya bukan porsinya yang makanan yang dimakan itu yang bagus, ya, makanan yang daging dan sebagainya. Tapi dokter pernah menyarankan kepada pasien yang tubuhnya lemah itu, menyarankan agar memperbanyak makanan dari sayur-sayuran atau buah-buahan. Karena dari makanan sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung nutrisi, ya. Nah, ini kita kadang-kadang lebih banyak makanan yang dikonsumsi itu vitamin, daging dan sebagainya. Padahal dari sayuran itulah yang paling banyak yang bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi kuat. Lalu yang berikutnya mengkonsumsi vitamin. Ada beberapa vitamin dan mineral dapat membantu peningkatan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kekurangan vitamin C terutama kita, maka dalam vitamin itu lebih banyak vitamin C. Karena kekurangan vitamin C akan mengakibatkan kita lemah tubuh kita ini. Maka harus yang kita perhatikan, ada beberapa vitamin yang harus kita konsumsi itu, seperti kita memperhatikan vitamin A, ya, vitamin E, vitamin D, dan zat besi, ya. Itu zat besi itu harganya murah itu, ya, seperti
makan sayur ubi, daun-daun ubi itu zat besi. Tapi itu bisa mengkonsumsi, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita kuat gitu ya, terhindari kelemahan. Lalu berikutnya kita hindarkan stres yang tidak dikelola dengan baik dapat melemahkan kekebalan tubuh, dan tubuh rentang sering kena penyakit ya. Jalan keluarnya tentu kita ya, untuk menyelesaikan itu kita harus ya banyak senam yoga yang dianjurkan oleh dokter itu. Lalu meditasi, lalu dipijat, itu juga bisa menghindarkan stres. Lalu menyalurkan hobi kita ya. Nah, itu menghilangkan stres juga ya. Nah, menyalurkan hobi kita, kesenangan kita ya, menghabiskan waktu dengan kesenangan kita, hobi kita. Lalu yang keenamnya, tidur yang cukup, karena kurang tidur akan dampak kepada sistem kekebalan tubuh. Maka Center for Disease Control and Prevention CDC itu menyarankan ya, bahwa seorang orang dewasa itu dianjurkan setidaknya tidur kurang lebih 7 jam setiap hari, itu paling kurang itu. Dan bagi anak yang bayi atau anak-anak itu dianjurkan waktu tidurnya 8 jam sampai 17 jam sehari tidur. Nah, inilah. Lalu berikutnya, rajin berolahraga. Ini sering kita kadang malas kita berolahraga ini. Padahal olahraga itu yang dianjurkan Rasulullah agar sehat gitu. Karena sehat olahraga itu ada seorang kawan yang terkena penyakit katanya. Katanya didukuni orang. Padahal kena penyakit itu karena tidak pernah olahraga, ada organ saluran darah yang tidak mengalir, tidak lancar, itu yang bikin sakit di dalam kepala kita itu ya. Nah, padahal dia tidak pernah olahraga, karena olahraga itu akan melancarkan peredaran darah. Inilah yang harus kita olahraga. Tentu, namun kita sarankan bahwa orang yang imunnya lemah, tubuh yang melemah itu, kita jangan sekali-kali untuk memaksakan berolahraga. Bahkan nanti itu akibatnya akan berlanjut imun yang lemah gitu. Nah, ini olahraganya. Dan itulah yang terakhir, kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya, selalu berzikir mengingat Allah, karena dengan bersyukur itu sebagai kendali rohani kita ya, agar tetap kita menjaga kondisi. Karena dianjurkan bahwa olahraga itu untuk konteks bersyukur di sini tentu artinya total kita beribadah, mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangannya ya. Dan ini juga olahraga rohani juga kita perlu. Jasmani dan rohani juga harus olahraga. Jasmani dengan tadi kita berlari, maraton, bersepeda, memanah, berkuda dan sebagainya. Olahraga rohani juga itu dengan kita memperbanyak bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah, seperti saum tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Afrizal. Karena puasa itu akan menjadikan sehat kita. Sumutasiu, kata Rasulullah. Badan buat puasalah kamu supaya kamu sehat. Saudara-saudara permisa yang budiman, itulah penjelasan tentang daya tahan tubuh yang lemah dan hingga cara bagaimana mengatasinya. Jika ada kira-kira gejala tubuh yang lemah itu, mari kita laksanakan tips-tips yang tadi. Namun kalau kira-kira kurang efektif ya, kiranya masih daya tahan tubuh itu lebih parah lagi, tentunya yang lebih baik kita sarankan untuk dibawa ke dokter. Itu yang terakhir. Kiranya mudah-mudahan penyampaian ini dari tentang penjelasan imun yang lemah ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan 2 materi menarik pada pagi menjelang siang hari ini tentang pola hidup sehat dan cara mengenal imunitas yang menurun. Tentunya kita tahu bahwa COVID-19 belum berakhir, tapi kita tetap menjaga pola hidup sehat dan telah
sama-sama kita dengarkan bahwa pola hidup sehat ini bukan adanya sekarang ya Pak Ustadz ya, tapi sudah dimulai ya, dimulai dari sejak dulu masa Nabi Muhammad ya Ustadz ya, masa sebelum kita. Jadi sudah kita laksanakan, namun pelaksanaannya kadang-kadang agak menurun ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin ini Ustadz karena dianggap COVID ini sudah mulai berkurang atau tidak ada. Tapi ini kan menurut di Kota Dumai, bagaimana menurut Ustadz ini masyarakat yang sekarang ini masih menganggap katanya ini COVID-nya tidak ada atau masih tidak menggunakan masker, sehingga pola hidup sehat ini tidak tercipta. Jadi bagaimana menurut Ustadz, singkat saja, bagaimana menurut Ustadz pandangan Ustadz kepada masyarakat, memberikan harapan kepada masyarakat untuk menciptakan pola hidup sehat ini. Terima kasih. Menanggapi dari pernyataan masyarakat umum yang seperti itu memang tergantung dari pola pandang sesungguhnya. Nah, ini untuk merubah pola pandang, cara berpikir ini agak sulit ya, sulit. Nah, namun itu terkait dengan tingkat pendidikan. Semakin punya pengetahuan orang, maka akan pola pandangnya akan berubah. Nah, termasuk juga dari tadi. Jadi walaupun sebelum era kebiasaan baru ini digulirkan, sebelumnya era new normal, itu perlu disadari bahwa walaupun namanya era new normal, tapi tidak akan normal. Nah, itu yang paling penting dulu, ya, lebih penting. Nah, oleh karena itu masyarakat memang harus merubah cara pemikiran itu, ya, bahwa sesungguhnya dengan dengan pola hidup sehat, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi, beraktivitas sesuai dengan pekerjaan kita, berdagang. Jadi pola hidup sehat itu terkait dengan bagaimana kesehatan kita. Apabila kita tidak menjaga pola hidup sehat, maka kita sendiri akan rugi. Menjaganya itu kita sendiri, tidak ada orang lain, tidak ada keluarga kita sendiri. Dan kalau kita tidak jaga, kita sendiri yang rugi, dan kita sendiri yang merubahnya. Maka diingatkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah akan merubah nasib termasuk kesehatan. Ya, akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka kalau memang kita ingin sehat, ya pola hidup sehat harus kita jalankan. Gitu, seperti itu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi tentunya kita berharap ya masyarakat kita mau menerapkan pola hidup sehat di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Dan sesuai dengan paparan Bapak Ustadz Sudrajat tadi, bahwa apabila imunitas kita menurun, tentunya sesuai dengan aturan yang ada, kita tetap menggunakan masker ya Pak Ustadz ya. Kemudian kita tetap menjaga diri, menjaga jarak ya. Kemudian sering mencuci tangan, dan tentunya ini merupakan salah satu upaya kita dalam menjaga imunitas diri ya Pak Ustadz ya. Jadi kita memang tetap menerapkan pola hidup sehat dan harus mengetahui apabila imunitas diri kita menurun, kita tetap bersiap-siap untuk melaksanakan protokol kesehatan di setiap kehidupan kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pemirsa dan masyarakat Kota Dumai yang berbahagia, telah sama-sama kita dengarkan bagaimana kita menjaga pola hidup sehat dan mengenal ciri imunitas tubuh yang menurun menurut pandangan agama Islam. Tentunya pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita tetap beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan air, sabun, dan yang mengalir. Cuma mungkin sebagai closing, ya, artinya memang ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita sudah biasakan dalam COVID ini kemana mencuci tangan, pakai masker. Sekalipun nanti era ini sudah era normal, nah kebiasaan ini tetap dijalankan terus. Ya? Memang. Masih jadi tidak hanya dalam COVID ini, untuk selanjutnya. Karena memang sesuai dengan pandangan agama tadi ya Ustaz yang sudah kita bahas ya. Semoga talsel ini bermanfaat bagi kita semua. Saya LK Sesti SST, mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Sehat dimulai dari diri saya.